Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita mata pelajaran kedua, jadi kita cukup memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Virus. Nah, pintar. Hari ini kita akan belajar tentang virus ya. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis virus, kemudian tentang siklus litik dan lisogenik, serta apa aja macam-macam virusnya dan bentuknya. Jadi, sepertinya kita udah nggak heran ya, semenjak pandemi tahun 2020 yang lalu kita sering dengar yang namanya virus. Menurut kalian virus itu apa sih? Kalau dari kata virus itu langsung kebayang apa? Penyakit ya. Vaksin. Nah, pinter, Gracia. Tanggal 28 ya. Benar-benar sampai akhir. Terlihat nggak di belakang? Terlihat. Jadi, seperti yang tadi disebutkan tadi, virus itu mikroorganisme ya kata Faye. Jadi, virus itu boleh dibaca bareng-bareng. Virus merupakan mikroorganisme atau patogen mikrobiologis yang hidupnya dengan cara menginfeksi sel inangnya. Nah, udah disebutin dari situ kalau virus itu mikroskopis, jadi dilihatnya harus menggunakan mikroskop elektron. Kalau misal kalian pikir bakteri itu kecil, virus ini lebih kecil daripada bakteri. Ukurannya itu 25 sampai 300 nanometer. Nah, ini Ibu ada contoh virus. Bisa ditebak ini virus apa? Corona. Nah, pintar. Ini virus COVID atau SARS-CoV-19. Boleh diamati? Boleh. Enggak. Ibu bakal terkena virusnya tidak? Lucu. Ini dari apa Ibu? Pembuatnya pakai limbah. Wow. Nah, bisa dilihat di sini yang warna putih ini nukleoplasmidnya protein, kemudian ini ada membran protein yang ini duri-durinya ini. Nah, bisa dilihat sini ya. Jadi virus itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya batang, kemudian ada yang bentuknya batang, kepalanya juga bentuknya oval. Kalau yang virus bentuknya batang itu contohnya ada tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian ada virus yang bentuknya batang, kepalanya oval, itu contohnya ada virus rhabdovirus. Kemudian ada yang bentuknya bulat, contohnya ini ya, virus corona, kemudian virus influenza, dan virus HIV atau human immunodeficiency virus. Dan ada bentuk yang polyhedral, contohnya ada adenovirus, dan virus yang bentuknya T itu contohnya bakteriophag. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk selanjutnya di sini Ibu ada daur litik dan daur lisogenik pada virus. Di sini bisa dilihat pada awal daur lisogenik. Di sini ada tahapan absorpsi, kemudian bakteriophag ini melekat pada suatu bakteri, kemudian ada tahap penetrasi di mana DNA phagnya dimasukkan ke dalam sel inang. Kemudian ada tahap profage di mana DNA phagnya disisipkan pada kromosom sel bakteri. Kemudian selanjutnya ada ini dipisah gitu ya, terjadi pembelahan. Kemudian ada kromosom yang telah tersisipi propagenya menggandakan dan bereplikasi sehingga terjadi terus-menerus secara pembelahan selnya. Kemudian terjadi lisis, di mana
Lisit ini artinya kantongnya itu pecah, kemudian melepaskan diri dari sel inangnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Iya boleh. Mau nanya, kalau misalkan virus itu bisa menyerang tanaman nggak? Bisa dong. Jadi pada tahun 1883 ada sebuah ilmuwan yang menemukan bahwa ada penyakit pada daun tembakau. Ini penyakitnya itu bintik-bintik kuning gitu. Jadi si ilmuwan ini namanya Adolf Meyer, di mana Adolf Meyer ini meneliti tentang penyakit ini. Ternyata penyakitnya diserang sama virus. Virusnya itu namanya tobacco mosaic virus atau TMV. Cukup jelas? Tadi kan? Terima kasih Bu. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Tadi kan Ibu ngejelasin virus sama nge-mention tentang bakteri. Terus apa sih bedanya virus sama bakteri itu bedanya apa? Jadi kalau virus sama bakteri ini kan kalian masih suka ketuker ya. Kalau bakteri ini tuh lebih besar daripada virus. Kalau virus ini lebih kecil, ukurannya 25 sampai 300 nanometer. Kemudian kalau bakteri ini masih punya kromosom dan dinding sel. Kalau virus ini nggak punya sel sama sekali. Kalau si virus ini juga dengan cara menginfeksi sel inangnya. Kalau bakteri ini bisa hidup sendiri tanpa sel. Cukup jelas, oke? Jelas, terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan KKPD. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu yang baris depan, kelompok 2 yang baris belakang. Kemudian kalian diskusi dan 1 orang untuk mempresentasikan ke depannya. Tuh, kamu kelompok 1 ya? Iya. Kelompok 1 isinya nomor 1 aja. Kalau untuk kelompok 2 isinya yang nomor 4. Udah beres. Kelompok 2 udah selesai. Udah Ibu. Oke. Untuk perwakilan kelompoknya boleh maju presentasikan jawabannya ya. Kelompok 1 dulu. Ya, boleh. Untuk pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan ciri-ciri virus yang kalian ketahui. Yang pertama, dari ukurannya, virus ini berukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian untuk struktur tubuhnya, virus terdiri dari selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan intinya itu berupa RNA dan DNA. Kemudian yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel. Kemudian virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang terakhir, bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, kemudian berbentuk peluru dan berbentuk T. Terima kasih Gracia, jawabannya benar ya. Kelompok 1 boleh di sini dulu, di depan dulu ya. Oke, kelompok 2 boleh perwakilannya. Ayo di sini. Dibacain langsung ya. Virus dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Coba sebutkan dan jelaskan. Menurut kelompok kami, virus ini dapat diklasifikasikan menjadi virus DNA dan virus RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid. Virus DNA ini memiliki genom yang terdiri dari DNA sebagai materi genetiknya, di mana mereka ini menyalin diri mereka sendiri dengan menggunakan enzim sel inang untuk menghasilkan salinan DNA virus. Contoh virus ini biasanya virus herpes, virus cacar air, dan adenovirus. Lalu yang kedua ada virus RNA atau ribonukleik acid, di mana virus RNA ini memiliki genom yang terdiri dari RNA. Kalau tadi virus DNA ini genomnya DNA, sedangkan RNA ini terdiri dari RNA sebagai materi genetiknya. RNA virus menggunakan enzim replikasi RNA yang dimilikinya sendiri untuk mereplikasi genomnya dalam sel inang. Sekian dulu, bagus sekali kita jawabannya. Boleh beli okos dulu. Untuk yang tadi bertanya boleh maju ke depan dulu. Siapa tadi yang bertanya? Ya, boleh maju ke depan. Mau dikasih hadiah
Iya. Kita makasih. Belajar lagi nanti. Makasih. Makasih Ibu. Boleh Terima kasih Ibu. Iya. Nah. Ini buat teman-teman yang bantu diskusi juga dapat ya. Yeay. Terima kasih banyak. Oke, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa virus adalah mikroorganisme atau patogen mikroskopis yang cara hidupnya itu dengan menginfeksi sel inangnya. Jadi virus itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Firda, dibagi menjadi dua ya. Ada virus yang materi genetiknya berdasarkan DNA dan mRNA. Kemudian virus ini bentuknya banyak, ada yang bentuknya T, kemudian ada yang polihedral dan bentuknya bulat. Kemudian virus ini ciri-cirinya itu bentuknya mikroskopis, hidupnya dengan cara menginfeksi sel inangnya, dan virus ini tidak punya sel. Untuk materi hari ini gue cukupkan ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Pesan dari Ibu, tetap semangat ya, jaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus, rajin cuci tangan, dan pola hidup yang sehat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.